Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, hari ini saya kedatangan HP Samsung ya. Jadi HP Samsung ini LCD-nya kena ya. Jadi minta ganti LCD baru, dan LCD-nya ini sudah dibawakan sama usernya ya. Jadi tinggal melakukan pemasangan. Namun untuk LCD barunya ini belum pernah di tes ya sebelumnya, jadi harus dilakukan pengetesan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya untuk HP ini sudah pernah diganti LCD ya, namun kayaknya kena lagi, jadi minta ganti LCD lagi ya. Oke, sini alhamdulillah sudah terlepas untuk bagian covernya. Kali ini bekas lemnya masih kelihatan agak tebal ya untuk bagian covernya. Oke, lanjut ke lepas baut-bautnya. Dan sebenarnya untuk pemasangan LCD ini sendiri sebenarnya cukup mudah ya, namun perlu hati-hati juga karena untuk LCD baru ini agak rentan ya untuk jadi nombok ya, karena hari apes nggak ada di kalender ya. Jadi harus sabar dan hati-hati, pelan-pelan saja sampai semuanya benar-benar terpasang rapi ya, sempurna. Oke, di sini lepas semua baut-bautnya ya, karena ini untuk bagian penutup tengahnya ini terhubung ya antara mesin atas dan bawah, jadi harus dibuka keduanya untuk baut-bautnya. Dan saat melakukan pengetesan ini hati-hati juga, karena ini ya untuk LCD yang belum pernah dites itu jangan sampai kena lem atau buka segelnya ya. Jadi supaya ada garansinya, dan banyak juga ya sebenarnya untuk pengetesan LCD ini, jangan sampai membuat fleksibelnya juga terlipat, jadi nanti malah hilang ya untuk garansinya. Dan untuk ini perlu kehati-hatian saat pemasangan dan pengetesan ya. Oke, lanjut dulu pasang lepas baut-bautnya, kemudian lanjut nanti untuk pembersihan ya. Jadi pada HP ini sebenarnya sudah pernah diganti LCD sebelumnya, namun kayaknya kondisinya jatuh ya. Dan hati-hati juga saat membuka untuk bagian tengahnya, karena disitu ada fleksibel fingerprint dan ini ya, power ya. Jadi pelan-pelan saja karena itu ada di bagian tengah ya. Oke, alhamdulillah untuk udah terbuka. Aduh ya, tombolnya lepas ya untuk tombol volume. Dan di sini sebelum melakukan pemasangan jangan lupa, karena LCD-nya belum dites ya, jadi harus dites dulu untuk LCD-nya. Dan hati-hati juga saat pengetesan karena rawan terlipat ya. Nah, sini saya akan coba dulu untuk LCD barunya. Sini kalau untuk pengecasan normal ya, jadi kalau untuk menghidupkan masih belum ya. Oke, tunggu beberapa saat ya sampai mau tampil ke tampilan menu. Kita tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hidup ya. Ini agak susah ya karena tombolnya itu menyatu dengan fingerprint ya. Oke, sini setelah dihidupkan mau hidup ya. Dan hati-hati juga saat pengetesan ya, jangan terlalu banyak mengangkat karena bagian fleksibel itu takut robek ya untuk bagian fleksibel LCD-nya. Oke, di sini untuk bagian fleksibel itu jangan sampai terangkat ya. Yang itu fleksibelnya mengarah ke mainboard ya, mainboard atas dan mainboard bawah. Jadi itu terpisah ya dengan fleksibel LCD-nya ya. Dan di sini setelah dilakukan pengecekan alhamdulillah normal, jadi tinggal dilakukan pelepasan LCD lama ya. Dan di sini untuk bagian mesin ini saya saya pasang dulu satu baut ya, karena untuk menahan mesinnya agar tidak lepas. Dan untuk bagian LCD yang baru
Terus saya pisahkan dulu, kemudian lanjut buka LCD yang lama ya. Oke, saya set pelan-pelan saja ya, dan ini karena nggak berfungsi lagi ya LCD-nya, dan bagian bawahnya juga banyak retakan juga ya, itu yang menyebabkan LCD-nya jadi mati ya. Lanjut membersihkan sisa-sisa lem yang lama, rapikan kembali, bersihkan sampai benar-benar bersih ya, agar tidak ada bagian-bagian yang mengganjal ya saat pemasangan LCD baru. Pastikan semuanya benar-benar bersih ya dari sisa-sisa lem yang lama. Oke, sedikit-sedikit sambil dirapikan bagian-bagian sisinya. Oke, pelan-pelan saja sampai semuanya benar-benar bersih ya. Ini karena untuk LCD ini ya agak tebalan ya sebenarnya, jadi kalau masang LCD yang agak tebal ini kayak masang LCD kayak baru masang LCD ya. Kenapa jadi begitu? Karena ini untuk tipe Samsung ini ada tipe yang OLED ya, yang bagusnya itu ada yang ini ya lebih rapat dan presisi ya. Jadi ini karena agak tebalan, jadi untuk pemasangan LCD ini harus diusahakan sebaik mungkin ya, dan serapat mungkin, karena untuk tipe LCD ini ya ketebalannya beda ya dengan yang bawaan. Dan ini saya coba sandingkan dengan yang pemasangan sebelumnya, itu tebalnya hampir sama ya. Jadi ini harus hati-hati juga saat pemasangan, dan karena ini ya takutnya banyak cahaya yang keluar dari sisi-sisi framenya ya. Oke, sini saya lakukan pemasangan dulu dan lakukan pengeleman ya. Kasih lem secukupnya di bagian frame. Jadi pastikan untuk pemasangan ini lemnya mau rapat ya, LCD-nya mau rapat ya. Nah, ini sangat ini ya, jauh sekali ya perbedaannya dengan yang OLED-nya ya. Jadi ini yang LCD ini harus dirapikan dan dipaskan ya, supaya bagian LCD-nya tidak ada cahaya yang keluar ya. Oke, kasih lem secukupnya juga saat dilakukan pemasangan untuk memasang soket LCD-nya. Kemudian rapikan dan pastikan bagian LCD tidak ada cahaya yang keluar ya. Jadi usahakan dilakukan pelan-pelan dan jangan menekan di bagian LCD ya. Aduh ya, kelupaan tadi tombolnya belum dipasang ya untuk tombol volume. Jadi harus ini ya, karena LCD seperti ini agak tebal dari yang bawaan ya. Jadi harus dipastikan untuk pengelemannya jangan terlalu banyak ya, dan jangan juga terlalu sedikit ya. Kalau terlalu banyak nanti malah nampak sekali ya, kayak baru bisa ya. Dan kalau terlalu sedikit banyak cahaya ya, jadi kita pastikan secukupnya saja agar bagian LCD-nya rapi ya. Oke, setelah dilakukan pemasangan dan merapikan, lanjut untuk tahap terakhir ya, pemasangan baut dan pembersihan bagian belakang covernya ya. Jadi ini untuk pemasangan LCD ini sebenarnya cukup mudah ya, namun perlu hati-hati karena bagian LCD ini sangat rentan sekali ya, sangat rentan sekali kalau terlalu ditekan atau terlalu di ini ya, malah jadi nombok ya akhirnya.
Oke, lanjut merapikan dan pastikan semuanya terpasang ya. Dan di sini sebelumnya tadi saat pembongkaran di sini ada satu baut ya yang belum terpasang. Jadi satu baut itu saya lengkapi ya. Dan kemudian lanjut ke pemasangan cover ya. Dan untuk pemasangan cover ini untuk bagian covernya pastikan juga rapat ya. Jadi setelah dilakukan pengecekan, jadi bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem yang lama ya, karena sisa lem ini sangat mengganggu ya saat pemasangan bagian covernya. Ini nanti akhirnya membuat bagian covernya nggak rapat ya. Jadi rapikan, bersihkan, dan kemudian setelah dilakukan pembersihan kasih lem secukupnya. Pastikan semuanya terisi ya, dan tidak ada yang ini ya tidak terisi ya, karena untuk bagian cover sendiri ini juga harus ya cukup rapat ya. Oke, kasih lem secukupnya sisi-sisinya, dan lanjut ke pemasangan covernya ya. Kemudian rapatkan pelan-pelan, dan di sini kita bisa gunakan karet atau perekat atau penjepit ya untuk bagian penahan covernya ya. Jadi sambil menunggu lem kering, dan ini sudah dipastikan sudah selesai ya untuk pemasangan. Jadi tinggal merapikan ya. Dan di sini saya tambah perekat untuk menahan ya, jadi kita bisa diamkan sampai beberapa menit agar lemnya benar-benar sudah merekat ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan membagikan konten-konten yang menarik tentang servis ya, servis HP. Dan ini jangan lupa juga cek-cek bagian tombol-tombol dan lain-lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.